Kiprah Jati. Kampung Kosong. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Hari ini di Puri Asoka ini kelihatan sangat meriah sekali karena hentaan kaki-kaki dan lentunan ayunan gamelan dengan pukulan-pukulan kendang yang begitu menggetarkan jiwa kita, seakan-akan kita kembali dalam nuansa budaya leluhur yang tak pernah lapuk karena hujan dan tidak pernah lekang karena panas. Dan hari ini memang agak istimewa. Demikian juga setiap Kiprah Jati selalu dengan salam yang sama. Semoga makhluk ciptaan Sang Maha Kuasa di jagat raya ini damai, tentram, dan sejahtera. Apa saja titahnya. Demikianlah harapan kami. Dan hari ini memang agak istimewa. Karena Kiprah Jati ini ada tamu dari berbagai daerah, ada dari Jakarta, dari Banyuwangi, dari Jember, dari Surabaya, dari Kediri, dan bahkan ada yang tugas di Nusa Tenggara sana karena begitu amat ambisinya untuk keguyupan dan kerukunan seni tradisional kita. Tadi pagi terbang dan sekarang sudah sampai di sini di tengah-tengah kita. Nanti Anda pasti akan mengenal juga. Hari ini kita akan mengambil judul yaitu tentang kuda lumping atau jaran kepang. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, tadi itu kita baru dihibur oleh
paguyuban kuda lumping, turonggo sekar budoyo. Ya, turonggo itu kuda, sekar itu bunga, budaya itu budaya. Jadi adalah kuda lumping dari paguyuban ini adalah salah satu bunga bangsa yang wajib kita lestarikan. Hari ini yang akan memulai berbicara istilahnya, memulai ngobrol di tengah-tengah kita itu ada 3 yang akan memulai. Sebelah kanan kami ini adalah Insinyur Raden Cahyo Suryanto, beliau dari Jakarta. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum, rahayu, salam sejahtera. Dan kelihatannya beliau ini yang nanti dalam pertemuan besar nasional yang akan didaulat untuk menjadi Ketua Umum Paguyuban Kuda Lumping seluruh Indonesia. Amin, amin. Yang kedua, yang di tengah-tengah itu beliau yang rambutnya putih, kelihatan ganteng, tapi putih tapi kelihatan belum tua, masih muda. Beliau tadi jauh-jauh dari Nusa Tenggara sana, ini terkenal kalau di Malang itu dengan julukan Dokter Nonot. Julukannya Dokter Nonot itu nama lengkapnya adalah Dokter Mulyo Hadi Sungkono. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Ya. Jauh-jauh ke sini hanya pengen bersama-sama dengan kita dalam dinamika perjuangan kita untuk menegakkan budaya bangsa antara kuda lumping ini. Dan beliau yang ada di ujung sono, para penonton Kiprah Jati mungkin sudah mengenalnya karena beliau memang sudah sangat terkenal di tengah-tengah, khususnya tentang kepurbakalaan, sejarah, dan sudah barang tentu tentang dunia arkeolog. Beliau adalah Bapak Dwi Cahyono, M.Hum, tepuk tangan untuk beliau ya. Kita mulai saja dari Bapak Cahyo ini Anda begitu tertarik dan begitu semangat untuk mengumpulkan kesenian rakyat kuda lumping ini menjadi satu potensi kekuatan budaya rakyat atau bangsa secara nasional. Ini asal mulanya itu bagaimana, lalu ke depan tuh yang diharapkan apa? Monggo kami persilakan. Mas. Jadi sebelum itu di PMKL ini ada yel-yel penyemangat, Pak. Ini supaya monggo sedulur-sedulur untuk beryel-yel ya. Coba dengan semangat. Monggo. Salam satu jiwa. Jiwa Pantu Pancasila. Lestari budaya bangsa. Sakti Bung Karno. Kuda lumping Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Mas jadi kita kumpulkan dalam sebuah label paguyuban masyarakat kuda lumping Indonesia. Jadi paguyuban sendiri adalah guyub rukun, gotong royong. Kalau kita yang biasa di nasionalis, itu gotong royong adalah nukleus dari Pancasila, inti dari Pancasila. Jadi semangatnya adalah gotong royong. Kuda lumping ini adalah satu simbolik tarian keprajuritan, Mas, jadi esensinya. Jadi inilah saatnya semangat nasionalisme, semangat handar beni bangsa ini harus bangkit, dan dalam paguyuban masyarakat kuda lumping Indonesia ini adalah asasnya kembali lagi Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu dulu, Mas. Jadi terima kasih. Sekarang ke Dokter Nonot ini. Anda itu kalau saya lihat mempunyai kelompok-kelompok sosial yang jumlahnya saya juga menghitung tuh sampai nggak apal-apal ya. Terus Anda sekarang tuh banyak juga berada di Indonesia bagian timur. Tapi hari ini Anda begitu sama tertarik seorang dokter akan paguyuban tentang kuda lumping. Sebenarnya ada di benak pikiran Anda itu apa gitu, Monggo. Silakan. Terima kasih Mas Jadi. Nah, saya tertarik di sini karena saya ingin ngeruri budaya bangsa yang ingin dibangkitkan kembali, di mana dari seni kuda lumping ini sebenarnya
tersirat suatu bentuk olahraga. Jadi bentuk olahraga yang disatukan dengan suatu bentuk kesenian. Kuda lumping sebagai salah satu alat untuk itu. Jadi seperti dikatakan bahwa kita butuhkan sehat jiwa dan sehat badan. Nah, sehat badan itu dengan gerakan kuda lumping, sehat jiwa itu dengan budaya-budaya atau kesenian kuda lumping itu bisa muncul. Nah, ini kan penggabungan yang luar biasa. Jadi saya sangat tertarik untuk ikut mengembangkan nanti atau istilahnya merevitalisasi kembali budaya bangsa lewat kesenian kuda lumping. Iya, iya. Nah, ini ke Pak Dwi Cahyono nih. Akhir-akhir ini memang heboh tentang kuda lumping meskipun antara Malaysia dan Indonesia. Tapi orang-orang Amerika juga ikut bingung. Sebenarnya itu milik siapa lah, penjenengan yang ahli tentang sejarah. Asal mula kuda lumping itu bagaimana? Monggo. Ya, baik. Kuda lumping itu seringkali disebut sebagai kesenian tradisional. Apa yang dimaksud dengan kesenian tradisional? Artinya bahwa kesenian ini sudah lintas generasi, lintas masa. Kuda lumping ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk tarian keprajuritan. Oleh karena itu, mengapa ikon kuda yang diangkat? Oleh karena kuda itu semenjak lama, semenjak bangsa Arya hadir di India itu menjadi tunggangan yang utama dari para prajurit. Oleh karena itu tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa kuda lumping ataupun reog itu merupakan salah satu ekspresi dari apa yang disebut dengan tari keprajuritan. Apa yang tergambar dalam kuda lumping ini sebenarnya menggambarkan suatu defile militer sebenarnya. Oleh karena itu tokoh-tokoh perannya ini adalah tokoh-tokoh peran kesatria, prajurit kesatria yang digambarkan sedang mengendarai kuda yang sedang melakukan suatu perjalanan. Ya, nanti dilanjutkan. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya. Memang pernah kuda lumping ini diakui oleh tetangga kita. Tapi sebenarnya kita bersyukur. Itu mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya memiliki, mungkin karena bangsa ini saking sibuknya mikir yang lain, sampai lupa kepada leluhurnya yang berkarya besar, yang memberi warisan negara yang namanya Republik Indonesia ini. Tetapi syukurlah bahwa kita mulai bangkit kembali, masih akan diteruskan oleh Pak Dwi Cahyono tentang sejarah tadi, monggo. Baik. Jadi kuda lumping ini sebenarnya bukan hanya satu pertunjukan tari murni, tetapi bisa dikatakan sebagai satu sendera tari, ya. Jadi theatrical dance. Pertunjukannya boleh dikatakan merupakan pertunjukan yang panjang, ada beberapa sesi, antara satu sesi dengan sesi lain itu saling terkait, bahkan menuju satu klimaks. Intinya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya merupakan suatu defile militer, satu perjalanan dari sejumlah kesatria. Dalam hal ini sebenarnya adalah yang digambarkan adalah pasukan kerajaan yang tour de inspection, turun ke daerah-daerah, di mana di dalam perjalanan itu kemudian menghadapi berbagai rintangan, terutama dari binatang-binatang yang ada di hutan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa yang tergambar dalam jaranan sebagai suatu sendera tari ini, ide dasarnya adalah menggambarkan cerita Panji. Bahkan ini sebenarnya merupakan stilisasi dari tour de inspection-nya Hayam Wuruk sebenarnya. Karena kita tahu bahwa Hayam Wuruk beberapa kali melakukan
perjalanan baik ke Lamajang, ke Lasem, atau bahkan juga ke Blitar dan kemudian sampai ke Lodaya. Oleh karena itu dalam kaitan dengan jaranan itu cerita yang berhubungan dengan Singoludoyo misalnya itu tampil karena memang perjalanan Hayam Wuruk ke Blitar itu selain mengunjungi Balitar, kemudian Palah, kemudian juga sampai ke mengunjungi Lodaya, bahkan ke Laut Selatan. Nah, sebenarnya ini yang menjadi gagasan, sehingga sebenarnya pertunjukan jaranan ini adalah suatu pertunjukan yang memiliki akar sejarah. Nah, jika kemudian kita tahu bahwa ada negara lain, dalam hal ini Malaysia, yang juga mengklaim ini, sebenarnya kita bisa mendudukkan secara proporsional ya, karena memang sebelum era kemerdekaan, baik kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan Malaysia, memang kita tahu banyak migran-migran, Pak. Migran dari berbagai tempat yang ada di Nusantara pada waktu itu ke Malaysia, bahkan bukan hanya ke Malaysia, ke Suriname juga. Karena itu jaranan juga hidup di Suriname, hidup di negara-negara lain yang ada di luar Indonesia. Nah, para migran inilah yang kemudian setelah Malaysia merdeka menjadi warga negara Malaysia, ini terus mengembangkan di sana. Oleh karena itu sebenarnya kalau kemudian ada jaranan itu hidup di Malaysia, sebenarnya ini juga merupakan satu kenyataan historis sebenarnya, karena memang secara historis mereka adalah orang-orang yang berasal dari Indonesia. Hanya persoalannya jika klaim itu berkaitan dengan muasal, itu yang tidak tepat, karena bagaimanapun juga keberadaan jaranan yang ada di Malaysia itu muasalnya adalah dari migran Indonesia, sehingga cikal bakal atau punjernya jaranan tentu di Indonesia, dan lebih khusus lagi dalam hal ini adalah Jawa, walaupun di luar Jawa juga ada bentuk-bentuk pertunjukan lain yang mirip dengan ini, karena sebenarnya jaranan ini adalah bentuk tari atau sendera tari atau teater yang kuno. Ciri dari teater tua itu adalah tampilnya tokoh-tokoh binatang. Sebenarnya jaranan ini menampilkan dua tokoh manusia, dalam hal ini adalah kesatria, dan lebih khusus lagi adalah kesatria penunggang kuda, dan binatang-binatang yang diperankan oleh manusia, dan ini berelasi. Ini contoh tentang indikator tentang teater yang tua. Kemudian tentang sebagai tari keprajuritan, mengapa trompet atau pereret, kalau pada istilah kuno disebut dengan KH, atau ini menjadi penting karena ini adalah trompet yang memang biasa dipakai ketika ada defile, ketika ada satu pergerakan pasukan. Saya kira Pak begitu Pak. Ya, terima kasih. Ya, silahkan bangsa-bangsa di dunia itu berjaran kepang, termasuk Belanda, Inggris, Amerika, monggo silahkan. Tapi jangan sekali-kali itu adalah warisan leluhur sampean. Boleh silahkan. Bila perlu kalau sepasaran bayi di Amerika Serikat sana, telepon ke ketua umum jaran kepang ini biar dikirim ke sana untuk tampil gitu. Karena sekarang ini dunia itu sudah begitu sangat sempit karena teknologi dan informasi. Nah, Pak Cahyo, ini Anda menghimpun paguyuban Kuda Lumping ini kira-kira mempunyai muatan visi dan misi atau program kerja yang bagaimana kira-kira? Jadi latar belakangnya adalah kita memang ingin waktu launching itu adalah Kuda Lumping Indonesia harus mendunia, bukan dimiliki oleh dunia. Tapi karena ini adalah kekayaan intelektual bangsa Indonesia yang harus dijaga, diuri-uri, dan harus diproteksi. Kalau konsumsi boleh, kan gitu, harus dinikmati oleh global. Supaya bahwa pengakuan Indonesia memiliki sebuah karya, itu kalau kita diapresiasi oleh global. Jadi memang latar belakang kita itu ada dua, secara emosional karena banyak klaim sehingga kekayaan intelektual ini mau diserobot ya. Tapi di sisi lain, kalau kita menengok ke dalam negeri kita sendiri, dari awal bahwa slogan kita adalah Trisakti Bung Karno wajib dijaga. Kenapa? Kita introspeksi. Trisakti Bung Karno itu adalah sila yang pertama adalah berdaulat dalam politik. Kita yang budayawan sama-sama ini udah nggak nututi Mas, non sewu kalau ini. Terus yang kedua adalah berdikari dalam ekonomi. Meskipun slogan-slogan dari nenek leluhur kita, gemah ripah loh jinawi dan lain-lain, dan sekarang dikejar dengan program-program, ini juga tidak nututi.
Lah kita ini komunitas budaya ini yang paling bisa adalah bagaimana menjaga kepribadian kita dalam berbudaya. Karena ini akan memperkuat jati diri, pondasi karakter. Jadi inilah awalnya kenapa Paguyuban Masyarakat Kuda Lumping Indonesia harus muncul. Dan ini tidak lepas dari mekanisme pengakuan UNESCO, itu ada teknis. Sehingga kenapa kita beberapa kali harus rebutan dengan Malaysia, mulai batik, reok, dan lain-lain. Karena ada mekanisme yang mereka ada peluang untuk ke sana. Nanti mungkin saya memiliki didampingi oleh Ketua Bidang Organisasi akan menjelaskan, karena beliau yang saya ajak bagaimana audiensi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu Mas, jadi kita ikuti aturan main sehingga kita dipaksa paguyuban ini harus menjadi associate, satu pakumpulan yang merepresentatif komunitas kuda lumping Indonesia untuk dicatatkan menjadi warisan budaya nasional, kemudian oleh kementerian atau government, pemerintah menjadi fasilitator ke dunia atau UNESCO dalam ini. Nah inilah paten kita yang harus kita perebutkan. Paten ini jangan diambil oleh bangsa lain. Karena ini tadi Mas Dwi Cahya sudah ngendikan bahwa kuda lumping ada di Malaysia, ada Suriname, bahkan di mana-mana yang bisa bahasa. Ini yang harus kita jaga dan kita itu. Mengenai program supaya kita apresiasi, ada beberapa hal yang bahwa kita mengembalikan jati diri itu, kita menggali kearifan timur. Karena siapa yang akan mengapresiasi kalau tidak bangsa kita sendiri atau diri kita sendiri. Jadi inilah wadah kita secara kolektivitas menggali bersama kearifan timur yang sekarang ini mulai digerogoti oleh budaya asing. Bahkan yang terakhir konyol sekali, non sewu ya, jangan ada yang tersinggung bahwa ada yang Harlem Shake apa-apa ini kurang non sewu, tidak cocok dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi kita tidak harus berkomentar apa-apa, kewajiban kita adalah memproteksi kita sendiri supaya ini. Bab program banyak Mas, salah satunya kita harus berapresiasi, bersosialisasi, dan konsolidasi. Kira-kira yang tercatat, Anda catat seluruh Indonesia itu kurang lebih berapa kuda? Waduh, banyak sekali. Tapi memang yang dominan adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Contoh saja dalam satu kabupaten. Di Kabupaten Semarang, Ungaran dan sekitarnya, itu sekitar 250 sampai 350 yang harus kita inventarisasi. Di Boyolali hampir sama. Di Klaten juga sama. Jadi secara populasi ini banyak. Itulah yang membuktikan kita mengakar dengan rakyat. Tugas kita adalah bagaimana inventarisir ini menjadi sebuah power, sebuah kekuatan. Nah, ini nanti ketua saya di wilayah timur akan menambahi ini bagaimana semangat dan populasi ini akan ini. Jadi tidak diborong oleh ketua umumnya saja. Dan program-program nanti Pak Sekjen juga akan bisa mentil. Itu Mas Jati. Nanti kita lanjutkan. Ya, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Dan kelihatannya memang sangat menarik sekali, tetapi tidak puas dalam hati kita kalau kita tidak minta pendapat-pendapat. Mudah-mudahan gayung bersambut. Kalau sudah dari ada rekan-rekan kita, Pak Cahyo, Dr. Nono, dan bapak-bapak pengurus pusat tadi udah begitu sangat radikal untuk mewujudkan paguyuban kuda lumping. Sekarang kita akan ke praktisi yang langsung kita mendapat dulu. Monggo kami persilakan. Ada dari Jawa Timur, bagaimana tanggapannya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Nama saya Pujiono. Kebetulan saya ditugasi oleh teman-teman pusat sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Kuda Lumping Indonesia Wilayah Timur, termasuk Jawa Timur. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Jawa Timur yang sudah melakukan tugas membentuk Paguyuban Masyarakat Kuda Lumping Indonesia di wilayah kabupaten maupun kota yang ada. Terutama saya apresiasi kepada teman-teman dari Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Blitar yang sudah membentuk paguyuban. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman dari wilayah yang lain. Karena maksud dan tujuan daripada paguyuban ini adalah membuat satu upaya merukukan kembali semua kekuatan kuda lumping yang ada daerah. Kita saling menjaga kebersamaan, tidak memperlebar perbedaan, tapi satu upaya bagaimana kita membangun satu kekuatan untuk mewujudkan cita-cita persatuan kesatuan. Jadi silahkan dari masing-masing wilayah mempunyai ciri khas sendiri, silahkan, tidak masalah. Tapi dalam bentuk waktu, dalam bentuk paguyuban yang serasi. Artinya kita tidak mencampuri urusan wilayah masing-masing masalah kesenian yang ada. Silakan berkembang, tapi mari dalam satu paguyuban yang satu, yaitu dalam mengangkat harkat dan martabat budaya bangsa, masalah kuda lumping, baik bersifat nasional maupun internasional. Jadi itu tujuan yang sangat mulia dari teman-teman yang telah membentuk paguyuban ini, agar apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa, masalah berpribadian dan kebudayaan itu betul-betul kita jaga. Tinggal itu yang wajib, yang bisa menjaga NKRI hanya budaya. Selain itu tidak mungkin. Karena dikatakan bahwa kita berdaulat dalam politik sudah tidak politik lagi. Wong istilahnya Aceh saja rundingannya di luar negeri. Apa ya benar itu? Artinya pihak asing sudah melakukan introspeksi terhadap negara kita. Masalah ekonomi sekarang sudah kapitalis semua. Kapan lagi kita? Nah, dengan adanya paguyuban ini nanti yang diikuti oleh HKTI dan macam-macam ini bisa membangun satu sinergi antara budaya dan ekonomi berdikari. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini suara Indonesia Timur, sekarang Indonesia Barat. Diwakili mana ini? Monggo. Oke, saya Edi Sutiono, Sekretaris Paguyuban Masyarakat Kuda Lumping Indonesia. Dalam ini seperti yang dimaksud untuk menuju kuda lumping mendunia, kita kebetulan sudah berkonsultasi pada Wamen Dikbud, dalam hal ini Ibu Windu, dan kita diterima oleh 4 dirjen yang menaungi. Diantaranya kita kemarin diterima oleh Dirjen Seni dan Pagelaran, Dirjen Litbang, dan bahkan Dirjen Litbang itu siap membantu kita membiayai untuk melakukan evaluasi, penelitian dan pengembangan, karena nantinya ini akan mendukung menuju kuda lumping masuk kepada tercatat sebagai warisan budaya nasional. Setelah dari sana nanti kita baru berhak maju untuk menuju ke UNESCO mendapatkan sertifikat pengakuan dunia. Itu harapan kita telah melakukan gerakan, melakukan pendekatan pada Menteri Kebudayaan dan kita diterima. Mudah-mudahan kita adalah satu-satunya lembaga masyarakat kuda lumping yang bisa menuju mendapatkan pengakuan UNESCO. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih.
Jadi khususnya Anak-anak masyarakat untuk Kuda PSS Lumping. Jadi Iya. memang ada terus berprestasi, ada terus membuat kreativitas. Ini bapak-bapak ini sebenarnya tidak bisa nari kuda lumping, tetapi karena hati dan jiwanya itu tersentuh atas kemurnian, kejujuran Anda tentang seni tradisional, bapak-bapak berjuang untuk mengangkat Anda ke forum dunia, dan untuk itu tidak gampang. Yang kita butuhkan hanya kerukunan, keguyupan, dan kesederhanaan dalam kejujuran berprestasi. Kurang lebih seperti itu. Dan kami masih pengen ini monggo kami persilakan. Matur suwun Ki Jati. Rahayu. Rahayu. Saya sangat apresiasi yang sangat besar sekali kepada Ki Cahyo, kepada Dr. Nonot dan Pak Dwi, ahli sejarah. Nami kula Sugeng Wahyudi saking Kediri. Saya sangat mengharapkan semoga ide cemerlang dari Ki Cahyo untuk memprakarsai paguyuban masyarakat kuda lumping Indonesia bisa sukses. Dan di bulan Juni ada suatu kebijakan yang besar berupa Festival Kuda Lumping Indonesia. Saya sangat berharap juga sukses. Dan di belakangnya seperti yang di awal tadi disebutkan bahwa Gangnam Style aja sudah bisa go internasional. Sebetulnya gerakan kita juga mirip seperti yang kita lihat tadi. Begini-begini, ini kan pecut aja. Mestinya kita juga bisa go internasional. Dan harusnya seperti Pak Sekretaris tadi sampaikan, harus dicatat di UNESCO bahwa ini adalah warisan budaya leluhur kita, Indonesia. Kemudian untuk Dr. Nonot, saya sangat setuju Pak Dr. Nonot bahwa memasyarakatkan olahraga lewat budaya dan diiringi suatu gending. Saya rasa hanya itu aja, saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih. Terima kasih. Kita pengen, kalau tadi kacamata seorang dokter sudah menyaksikan kita begitu sangat hebat dan positif, saya pengen suaranya dari Politeknik ini. Politeknik ini tertarik dengan nongning nonggung atau enggak ini? Oke, terus langsung, ya sudah. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nama saya Insinyur Soeharto, Magister Teknik. Kebetulan saya sehari-hari sebagai dosen di Universitas Brawijaya. Jadi seperti yang kita perhatikan tadi, suara yang menggemuruh itu tidak lain adalah frekuensi yang digenerate oleh tangan-tangan putra-putra terbaik kita di dalam rangka membangun semangat. Sepertinya sepele itu. Orang barat juga banyak yang bertanda tanya, apa sebenarnya di balik suara-suara gamelan itu? Suara gamelan itu mulai dari frekuensi yang paling tinggi, yaitu yang peking gitu Pak. Ini yang paling tinggi. Kemudian yang peking, kenong, kempul, terakhir gong. Gong itu dia mampu membangkitkan frekuensi dari paling rendah sampai yang paling tinggi. Maksudnya apa? Begitu gong itu ditapu, yang terjadi apa? Terjadi guyup rukun. Karena apa? Proses itu terjadi, ya, tergenerate di dalam neuron kita, sel-sel otak kita, secara tidak menyadari kita, sehingga bekerja secara simultan. Ini yang belum kita pelajari. Jadi para pendahulu kita cuma langsung praktek saja. Kita sebenarnya sebagai generasi penerus itu meneliti, kenapa? Di balik ini ada apa? Bahkan terus terang bahasa Jepang banyak yang penasaran itu. Apa sih kelebihannya angklung misalnya dibanding yang lain? Kok angklung tidak dibikin dari logam? Kenapa dibikin dari bambu? Angklung dibikin dari bambu karena apa? Nilai seninya tinggi. Karena dia memiliki low frekuensi, frekuensi rendah. Jadi pada saatnya di mana instrumen musik itu membangkitkan frekuensi rendah, maka dia memiliki daya tarik. Pada saatnya memiliki frekuensi tinggi seperti peking, memiliki daya tolak. Karena itu prosesi-prosesi di acara selamat mulai awal giling, kenapa mesti menggunakan itu semua? Jangan dikira itu klenek itu. Boleh dicoba. Jadi kalau penyajian irama musik tidak pas, ini bisa jadi logam itu masuk di dalam turbin itu. Bukan tidak masuk akal, tapi masuk di akal sebenarnya itu. Karena apa? Selain unsur manusia di sekeliling kita, ada unsur lain. Ini sebenarnya proses negosiasi tingkat tinggi sebenarnya.
Jadi kalau negosiasinya nggak tepat, maka terjadi bisa linggis masuk di runner turbin macam-macam. Nah, ini terutama bagi para insinyur itu sangat penting. Sebab kadang-kadang di dunia pendidikan tinggi teknik kadang-kadang tidak diajarkan tuh. Mereka tidak dapat itu. Ini sebenarnya negosiasi. Nah, Bapak-Bapak sekalian, jadi banyak di antara kita, kesenian-kesenian bangsa kita yang belum mendapat pengakuan. Karena apa? Seringkali orang-orang kita itu terlambat, Bapak-Bapak sekalian. Saya terakhir membuat sebuah karya ilmiah. Terus terang saja, bahasa kerennya untuk mengangkat ASEAN. Nuwun sewu Bapak sekalian, kepada para pemirsa TV terutama bahasa Indonesia. Saya punya pikiran untuk bagaimana mengangkat kinerja sistem nasional ASEAN lebih daripada sekarang Indonesia. Kenapa? Kalau saya hanya mengatakan Indonesia, suka-suka kita itu tidak apa ya? Gak ngewongke itu. Seni budaya kita termasuk kuda lumping mungkin terlalu lama atau barangkali sudah terlambat. Atau kalau kita tidak ingin terlambat ya segera diuruslah biar tidak terlambat, tidak diakui oleh bangsa lain. Karena itu sebenarnya. Jadi seperti yang karya ilmiah yang saya buat, kenapa saya untuk ASEAN? Nah, kalau misalnya suatu saat nanti bangsa seperti bangsa Thailand, bangsa Burma, Filipina bisa maju karena pikiran yang saya buat, sedangkan Indonesia tidak, ya salah siapa? Terus terang itu sudah kami sumbangkan kepada anggota, kepada lembaga tinggi negara DPR RI. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ternyata karya-karya leluhur kita tidak ada yang tidak ilmiah. Dan kesenian leluhur kita itu lain dengan kesenian bangsa lain. Mohon maaf, kesenian tradisional kita itu berangkat dari nilai religi, nilai persembahan. Persembahan kepada sang gaib. Oleh karena itu tidak ada gerakan-gerakan yang memalukan, tidak ada gerakan-gerakan yang seronok, tidak gerakan-gerakan yang pornografi. Itu semua sudah pengaruh dari budaya-budaya di luar kultur original bangsa kita. Itulah kelebihan bangsa kita. Oleh karena itu jangan bergerak dan harus kita pertahankan, karena memang budaya inilah yang mampu menyelamatkan bangsa kita. Andai kata kita tidak berbudaya besar, negeri ini sudah luluh lantak, berkali-kali penjajah menginjak-injak dan menodai negeri kita dengan kasar. Entoh kita masih perkasa, utuh dan jaya. Jangan tiru-tiru bangsa yang lemah dan bangsa yang hancur sebelum kita menjadi puing-puing di negeri ini. Nah, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati Sambung Rasa. ya. Masih akan kita lanjutkan. Terima kasih kepada adik-adik kita yang dari grup Turonggo Sekar Budoyo. Kita pengen suara dari praktisi nih. Ada 2 praktisi yang kita minta komentarnya dengan dibentuknya paguyuban kuda lumping ini. Monggo. Ini dari daerah barat sana ya. Terima kasih sekali waktu yang diberikan kepada saya. Saya praktisi seni dari Kediri. Nama saya Suroso. Di dalam penampilan di layar televisi yang bisa dinikmati orang se-Indonesia bahkan lebih, ini menambah nilai plus bagi kita untuk memberikan pengakuan kepada dunia seni bahwa jaranan adalah milik Indonesia. Saya kira kami sangat terima kasih dengan adanya acara yang diberikan pada
malam ini sehingga bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Nggih. Sekarang minta pendapat beliau, ini praktisi yang gulawentah seni rakyat ini, monggo. Terima kasih Rahayu. Rahayu. Nama saya Parno Wibakso dari Singosari. Berbicara masalah kuda lumping, saya rasa dari yang tua sampai yang balita, yang bisa jalan pun sudah tahu Pak yang namanya kuda lumping. Karena kesenian ini sangat mutakhir, sangat populer, dikenal di masyarakat, umumnya di kabupaten Pak Jati. Tapi kita lihat bersama, kuda lumping mungkin di tengah kota rasanya akan lain dengan di kabupaten. Kalau di kabupaten saya yakin itu semuanya pasti suka dan gemar dengan yang namanya kuda lumping. Tapi kalau masyarakat perkotaan ini masih banyak pertimbangan dengan berbagai hal. Mungkin salah satunya kalau ada tarian pentas seni kuda lumping, nuwun sewu. Kalau kesenian saya, karena saya juga punya, jadi nuwun sewu Pak, saya tidak bakar kemenyan, langsung main gitu aja. Insya Allah tidak ada apa-apa. Tapi teman-teman yang lain itu untuk menyemarakkan dengan nuansa mistisnya bakar kemenyan sehingga nuansanya akan sangat beda. Nah inilah yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kuda lumping ini bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, nuwun sewu, dari masyarakat yang paling atas dan masyarakat yang paling bawah. Ya, begitu. Terima kasih, monggo. Dan selanjutnya di samping menjawab mungkin harapan-harapan dan himbauan-himbauan dari bapak-bapak, monggo. Kami mulai dari Cahyo. Terima kasih Mas Jati. Jadi harapan saya adalah, dan paguyuban ini adalah kuda lumping Indonesia ini adalah hanya sebuah gate, pintu gerbang bagaimana kebangkitan kebangsaan Indonesia dimulai. Ini adalah provokasi tapi patriotisme. Karena dimulai dengan tarian keprajuritan ini kita bangkitkan patriotisme bangsa ini. Jangan sampai berlarut-larut dan berlarut-larut mendalam dan akhirnya hilang. Ayo kita bangkit bersama. Inilah saatnya. Ini titi wanci don sewu. Ini kalau semua bini sepuh menyebutnya titi wanci. Nah ini coba perjamannya masing-masing. Yang penting merdeka. Merdeka. Ya, itu panyuwun saya. Semoga Tuhan mengabulkan dan mengiringi segala apa yang kita perjuangkan. Amin, amin, mendapat raharju dan mendapat berkah. Terima kasih, Dr. Nonot, monggo. Terima kasih Mas. Saya hanya punya harapan pada Mas Cahyo sebagai calon ketua paguyuban kuda lumping ini. Salah satu target saya tadi sebutkan bahwa nanti muncul senam kuda lumping sebagai salah target. Seni dan olahraga menjadi satu, itu target. Kemudian yang kedua, itu bagaimana untuk salah satu implementasi tadi bahwa kuda lumping ada simbol keprajuritan, simbol ketahanan dan keamanan desa. Jadi barangkali nanti untuk memasyarakatkan itu bahwa setiap ada acara, para pemuda-pemudi desa itu tampil dengan kuda lumping sebagai pasukan keamanan desa. Itu diwujudkan, jadi kan menjadi sesuatu yang bisa diterima dari segala golongan. Kemudian yang ketiga, mohon untuk dihilangkan kata-kata simbol. Memang klimaks daripada kuda lumping itu adalah trans, dadi. Tapi itu bukan satu-satunya. Karena tadi sudah disebutkan oleh pembicara yang tadi bahwa kita harus diterima dari semua golongan masyarakat, dan kalau bisa memang kita itu kan heterogen. Ada kelompok-kelompok tertentu menganggap itu mistik dan lain-lain. Itu kita hilangkan. Ini betul-betul kita membangun budaya lewat seni, dan kuda lumping salah satu alat. Jadi jangan sampai ada konotasi kuda lumping dadi, kuda lumping trans. Itu memang salah satu dari bagian bisa saja. Kemudian memang dari segi kesehatan itu risiko-risiko yang terjadi waktu trans itu bisa terjadi. Jadi kalau hanya sekedar makan beling, makan itu wajar-wajar lah, itu bisa dia dan berbahaya. Tapi kalau mereka sampai kemudian jatuh atau trauma, itu
dari beberapa browsing di internet bisa dibaca, riskan juga. Trauma pada abdomen, pada tulang rusuk, itu juga harus hati-hati. Jadi karena waktu trans memang ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh masing-masing. Tadi saya sangat tertarik sama kata sekretaris, calon sekretaris paguyuban itu bahwa kita ingin internasionalkan dan punya hak paten. Itu memang perlu, kalau memang nanti, ini tadi saya sudah bicara sama sejawat dari UM, bagaimana adik-adik kita untuk mengambil disertasi S3-nya yang difasilitasi oleh paguyuban ini pada Wamen untuk mendapatkan dana penelitiannya. Jadi bisa untuk S3-nya itu lewat dana-dana itu, dan pasti yang bersangkutan punya semangat dan Wamen punya bangsa kita dapat nilai-nilai sejarah yang dibuat secara akademis, diteliti secara akademis. Ya, kira-kira begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Cahyono, sejarawan, monggo. Baik. Saran apa? Jadi kalau di olahraga, sepak bola itu dikatakan sebagai salah satu bentuk olahraga yang memasyarakat, ya, merakyat. Maka di kesenian jaranan lah, gitu ya. Jadi jaranan ini bukan hanya kesenian yang mentradisi, tetapi sekaligus juga memiliki akar yang kuat karena merakyat. Oleh karena itu jaranan boleh dikatakan merupakan satu kesenian publik. Jaranan ini mesti menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Pertama, memang perlu ada satu pengakuan yang real, dan yang kedua lebih penting lagi adalah bagaimana jaranan ini karena harus melintasi masa yang panjang dan real, harus berhadapan dengan kondisi kekinian yang banyak alternatif. Jadi jaranan mesti fungsional pada masa sekarang, artinya tetap masih memiliki fungsi. Oleh karena itu saya kira pengembangannya kita bisa bedakan ke dalam dua model pengembangan di jalur tradisi, yaitu pure tradisi, bahwa unsur-unsur lama, bentuk-bentuk lama, kemasan-kemasan lama ini memang masih perlu dipertahankan karena ini fungsinya adalah dokumentatif, ya, berfungsi dokumentasi. Tetapi kita juga bisa memberikan ruang, yaitu yang kita sebut sebagai ruang-ruang kreasi. Karena itu mixing antara jaranan di satu pihak dengan yang lain itu tak terelakkan, karena ini adalah suatu jawaban ketika jaranan harus berkompetisi dengan kesenian-kesenian lain, ya, yang real hadir di masyarakat. Intinya bahwa jaranan mesti tetap memasyarakat, dan basis jaranan itu sebenarnya ada di masyarakat itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini menggembirakan kita. Mudah-mudahan kegembiraan ini berkembang menjadi suatu, ya, seperti sedang gelundung, semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semuanya itu hanya satu, demi Indonesia yang tercinta. Demikian para penonton Dama TV yang kami muliakan, dan kita rasanya tidak puas sebelum nanti itu ada ini barongan duk atau caploan. Ketua umum meskipun satu sebelahan harus ikut merasakan rasanya gending, ya. Ayo pukul gamelannya, kita mau olahraga seperti harapan Dr. Nonot. Thank you.
demikianlah para penonton Dama TV yang kami muliakan. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di hari Minggu jam 7 sore dan dimulai hari Senin dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.